Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Jadi kemarin saya sempat membuat resep empon-empon. Nah, buat bros yang belum sempat lihat, saya akan taruh link video empon-empon ini di bawah di deskripsi. Silahkan nonton dulu. Tapi kalau bros pengen langsung lihat ini juga silahkan. Jadi di video tersebut ada yang menyarankan ke saya, bisa nggak bikin kopi rempah-rempah? So, saya pikir kenapa nggak saya bikin kopi empon-empon aja gitu kan. Ya, jadi basicnya ini adalah resep empon-empon yang saya padukan dengan resep kopi panci. Buat bros yang sudah subscribers lama pasti udah nggak asing lagi dengan dua resep tersebut ya. Dan ya, kalau bros kalian juga punya alat kopi, paling nggak punya hand grinder seperti ini, bros kalian bisa menggunakan kopi biji untuk kopi yang lebih fresh lagi ya. Di gilingan scale 1 klik dari 0 ya, itu hasilnya akan seperti kopi bubuk kapal api ini. Oke. Kalau bros kalian pengen menggunakan kopi instan seperti Nescafe klasik boleh aja, tapi menurut saya ya akan lebih nendang kalau bros kalian pakai kopi bubuk, karena di sini kita akan ibaratnya masak kopinya lah bersama resep empon-empon ini gitu. Oke, jadi langsung aja akan saya peragakan di sini. Oke. Ya, apa aja bahan dari rempah-rempahnya? Di sini ada 2 batang serai yang masing-masing dipotong menjadi 3 bagian, kemudian digeprek ya, digeprek. Ingat jangan lupa digeprek. Kalau nggak digeprek, dia wanginya nggak keluar. Oke. Kemudian di sini ada 7 iris temulawak ya. Kemudian di sini ada 3 iris jahe ya, dan di sini ada 3 iris kunyit. Nah, itu adalah bahan utama empon-empon sebenarnya. Kemarin di video resep tersebut saya tambahkan 3 tambahan lainnya ya untuk memperenak rasanya, yaitu asam jawa. Ini seberat 5 gram, tapi kalau kalian nggak punya timbangan kurang lebih ya sebesar kelereng lah ya. Kemudian ini adalah gula aren ya. Kalau kalian nggak punya boleh pakai gula merah juga. Ini kurang lebih berarti 20 gram. Kalau kalian nggak punya timbangan juga, kalian kalau beli blok-blokan gitu bagi 4 aja, kira-kira 1/4. Dan ini adalah kayu manis. Kayu manisnya saya gunakan kira-kira sepanjang 1 jari ya. Oke, itu aja. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam panci ya. Oke, kita masukkan dulu semuanya. Oke. Selanjutnya kopinya. Kopinya berapa banyak? Ya. Kopinya sebanyak 3 sendok makan. 1 sendok makan tuh kurang lebih sekitar 7 gram. Jadi kalau kalian pakai kopi dari biji, kalian boleh pakai 7 kali 3, 21 gram ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita tambahkan 500 ml air ya. Kalau bisa sih pakainya air mineral ya, 500 ml nih ya. Kita tuangkan saja di sini ya. Oke. Nah, resep ini adalah untuk 2 cangkir ya. Tadi kan 500 ml kan airnya kan. Nah, nanti kira-kira setelah nyusut ya, kira-kira 1 gelasnya itu 200 cc-an gitu ya, atau 200 ml-an gitu. Oke, langsung aja kita panaskan, nyalakan apinya ya. Ini karena baru saya nyalakan, saya pakai api besar aja gitu ya supaya cepet gitu. Kita aduk 5 kali. 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi banyak yang nanya di video-video saya, kenapa harus 5 kali sih? Itu adalah apa ya? Saya kebiasaan aja 5 kali gitu. Yang jelas sampai dia tercampur aja gitu. Ada yang bilang itu ngomongnya 5 kali tapi ngaduknya 7 kali gitu ya. Ya, pokoknya diaduk lah sedikit aja supaya paling nggak dia kecampur dulu gitu ya. Nah, kita panaskan sampai kapan? Sampai dia ini seperti kopi panci. Bros kalian yang udah ikutin channel saya lama pasti udah tahu. Jadi nanti ya, kan sebenarnya ini basicnya Turkish coffee ya. Jadi nanti dia akan makin ke tengah, makin ke tengah, makin ke tengah. Begitu dia mau mendidih, mau full ke tengah ya, sampai blub-blub, nah itu kita matikan gitu.
Oke, pertama api gede, terus di tengah-tengah kita turunkan sedikit apinya menjadi api sedang, gitu ya. Gini. Oke, udah kita tunggu aja sampai dia mau mendidih tadi, gitu ya. Tapi ibaratnya ini tuh nggak sampai mendidih, gitu. Begitu dia naik, terus udah mau mendidih, kita matikan, gitu. Saya dapat banyak masukan positif mengenai kopi panci saya ini. Jadi bro sekalian mungkin yang nggak punya alat kopi tapi pengen espresso like itu bisa menggunakan resep ini gitu. Hanya komposisi airnya aja gitu ya. Jadi ibaratnya kopi itu menyerap 2 kali berat air. Jadi kalau misalnya bro sekalian butuh sekitar berapa ya? Saya kira-kira aja misalnya bro sekalian menggunakan 15 gram kopi. Berarti air yang diserap berapa kali 2? Jadi 30 gram atau 30 ml karena ya itu tadi. Kalau air biasa 1 mili sama dengan 1 gram gitu. Nah, nanti jadi kalau kalian pakai airnya 100 mili dapatnya 70 mili. Jadi 70 mili itu udah ekstra kopinya gitu. Jadi kurang lebih kan kalau double shot espresso ya sekitar 50 mili ya segitulah bisa dipakai gitu. Cuman memang nggak bisa dibandingkan dengan espresso ya. Kalau espresso pasti lebih pekat dan juga lebih nendang gitu. Tapi tenang aja bro sekalian, kalau pakai susu, gula aren dan lain-lain itu ya tentu saja rasanya juga nggak akan nggak akan terlalu beda lah gitu. Kalau orang awam lidahnya nggak mungkin bisa sampai ngerasain sampai segitunya gitu. Oke, jadi ini bisa dilihat ya, udah mulai blebeb-blebeb di samping. Nanti dia akan makin ke tengah, begitu sampai ke tengah, kita matikan. Ya. Oke, bisa dilihat nih ya, makin naik. Oke, ya kan, makin ke tengah kan. Begitu sampai puncak tengahnya nih, mengecil tengahnya, kita matikan sebelum sampai mendidih. Nih ya, set. Oke, mati. Jadi memang kita nggak membuat dia over extracted gitu ya. Dengan begitu aja kopinya pasti akan pas kematangannya. Terus untuk rempah-rempahnya sendiri itu juga ibaratnya ya antioksidannya itu nggak rusak gitu karena terlalu lama kena panas gitu. Jadi cukup seperti itu aja, tapi nanti percaya deh rasanya pasti nendang. Bro sekalian boleh buktikan dan cobain sendiri ya. Nah, seperti biasa di resep kopi panci saya ya, di atasnya akan ada buih-buih hitam seperti ini ya, yang coklat-coklat. Nah, itu kalian buang aja sampai nggak ada lagi. Cuman di sini karena kita pakai airnya banyak gitu ya, nggak kelihatan lagi ya. Tuh udah nggak ada lagi, cuman tadi sedikit doang ya. Gitu. Oke, kita tuang di gelas ya. Oke, waktunya kita tuang ya. Bro sekalian cukup menyeka ya dengan sendok rempah-rempahnya aja karena kopinya udah pasti udah di bawah ya. Tuang aja. Oke, satu ya, satu lagi. Sorry ini agak tumpah-tumpah dikit nih. Oke, pas ya, 2 gelas ya. Sebentar, saya ambil lap dulu karena basah ya. Oke, kita lap dulu aja. Sip. Oke, waktunya kita cobain ya. Kopi empon-empon. Menurut saya sih rasanya balance banget ya. Kopinya itu berasa banget gitu, seperti biasa kopi panci ya. Nah, rempah-rempahnya itu menurut saya
rasanya juga tiap layernya itu cukup detail gitu ya. Temulawak kayak berasa, kemudian jahe kan ya kita tahu lah agak angkat-angkat gitu ya. Kemudian serainya juga wangi gitu. Terus gula arennya, asam jawanya itu membuat rasanya menjadi kompleks gitu. Karena kan kita tahu kopi itu kan rasanya apa ya? Khususnya kopi panci ini yang menggunakan kapal api ini, ya kan kopinya mostly kita tahu robusta gitu ya, jadi cukup nendang dan juga ya let's say pahit gitu. Tapi setelah tercampur rata oleh rempah-rempah ini, rasanya menjadi ya nggak datar gitu aja, jadi lebih berwarna gitu. So ya, menurut saya bro sekalian boleh cobain dulu ya, menurut bro sekalian gimana kopi empon-empon ini ya. Mudah-mudahan cocok dengan lidah bro sekalian ya. Menurut saya sih ini menyegarkan sekali, dan kalau kemarin tuh empon-emponnya itu cuman ngebuat kita apa ya, meningkatkan stamina gitu, seger gitu ya. Kalau ini membuat kita menjadi alert juga gitu ya. Kita tahu kafeinnya itu kan akan membuat kita menjadi melek juga gitu. So menurut saya ya buat bro sekalian yang sedang work from home ini oke banget buat dicoba. Oke, sampai di sini dulu videonya. Saya Leo, salam ngopi and see you.